Kelahiran siapa Ustaz? Kelahiran seorang sosok yang karena dialah Allah ciptakan bumi, langit beserta isi. Di langit dia masyhur disebut namanya Ahmad. Di bumi dia masyhur disebut namanya Muhammad. Jadi Ahmad di langit, Muhammad di bumi. Seorang kekasih Allah yang luar biasa. Karenanya pantas dan wajarlah jika Rabiul Awal tiba sampai dengan berjalan dan berlangsung Rabiul Akhir, masih banyak antusias orang, antusias masyarakat memperingati, merayakan dan memeriahkan hari kelahiran Nabi. Apa tujuannya? Satu, yang pertama bentuk cinta kita kepada Nabi. Tapi Ustadz, apakah layak dan cocok kalau peringatan Maulid Nabi saja merupakan satu bukti bahwa kita dikatakan umat yang cinta kepada Nabi? Tidak pantas. Ini hanya bagian kecil sebagai bentuk kita cinta kepada dia. Bu, saya mau tanya, kalau dalam kehidupan ini agak nostalgia, Bu. Ketika ibu muda dulu, ibu terkenang akan seseorang, kenangan ibu tak bisa mengantarkan ibu kepada orang yang ibu kenal, sehingga hanya bisa lahir dan lewat dalam sebuah angan-angan dan keinginan. Saking kita mengenang dia, apapun yang kita lakukan, kita teringat dia. Apa namanya itu? Rindu. Oke. Yang kedua, ada timbul dan bangkit hasrat rasa ingin bertemu, tapi keadaan tidak dapat mempertemukan kita. Akhirnya ada pepatah bilang, mandi tak basah, tidur tak nyenyak, makan pun tak enak. Memuncak kerinduan kita, memuncak rasa ingin bertemu dengannya. Apa yang pernah kita lakukan dan dia lakukan hadir dalam ingatan kita sampai menetes air mata. Apapun yang kita lakukan, kita nggak sadar dan tidak tahu. Kira-kira ini apa namanya? Bu, sehat lagi. Apa namanya, Bu? Cinta. Macam tak pernah jatuh cinta ya. Kita mau bertemu dengan seseorang, apapun kita lakukan, tak bisa bertemu dengan dirinya. Nengok atap rumahnya pun jadi. Tak bisa berjumpa dengan dia, dengar suaranya pun jadi. Itulah orang rindu dan cinta. Namun jika rindu dan cinta telah bergabung menjadi satu, apalah kira-kira namanya itu? Saya, kelompok A, kelompok B, apa Bu? Mabuk kepayang. Orang kalau sudah mabuk kepayang, bersatu, padu antara cinta dan rindu dalam satu rasa. Itulah yang disebut mabuk kepayang. Pertanyaan, kita rindu dengan orang yang kita sayang. Kita rindu dengan almarhum ayah kita atau ibu kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Kerinduan sampai mengundang menetes air mata tidak kita sadari. Saking rindunya kita, apapun yang kita lakukan tak enak. Saking kepinginnya kita jumpa sama dia, akhirnya seperti orang yang lupa ingatan. Itulah mabuk kepayang di dunia. Dengan orang yang pernah kita temui, dengan orang yang pernah kita jumpai, dengan orang yang pernah kita saksikan tindak tanduk perilakunya di atas muka bumi Allah yang panah ini. Namun seorang kekasih Allah yang kita peringati hari kelahirannya hari ini, yang cintanya tidak lagi kita ragukan, yang rindunya kepada kita luar biasa. Dari mana Ustaz tahu? Bukan riwayat An-Nabawiyah. Dalam Sahih Bukhari diterangkan dalam satu majlis menangis Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa dia menangis? Bersama dia dalam majlis itu sahabat tercinta Abu Bakr As-Siddiq. Ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, ya, kenapa kau menangis? Apa dijawab Rasulullah? Aku rindu akan saudara-saudara.
Nabi bilang, aku rindu akan saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami kan saudaramu. Bukan, kalian ini sahabatku. Aku rindu dengan mereka, saudara-saudaraku. Siapa rupanya saudaramu itu ya Rasulullah? Nabi katakan, mereka adalah orang-orang yang tak pernah berjumpa dengan aku. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah mendengar suaraku, tetapi cinta mereka luar biasa. Walau mereka tak pernah berjumpa sama aku, tetapi cinta mereka atas dan untukku luar biasa. Makanya jangan heran ibu, kalau ada orang, Pak, kita nggak pernah lihat dia di musola, kita tak pernah lihat dia di masjid, kita hanya lihat dia di jalan, di pinggir jalan. Tapi ketika Nabi Muhammad dihina, dia rela angkat senjata untuk menebas orang yang menghina Nabi Muhammad. Kenapa? Kita nggak usah heran, karena dari dulu kita belum ada, Nabi sudah prediksi itu. Dan Nabi rindukan kita. Pernahkah kita merindukan Nabi sebagaimana Nabi merindukan kita? Yang tahu jawabannya hanya kita. Maka pukul dada, tanya selera. Malam ini saya ingin ajak Bapak Ibu semuanya, mari sama kita wujudkan rasa cinta dan rindu kita kepada seorang kekasih Allah yang malam ini kita peringati hari kelahirannya, yang malam ini kita semarakkan hari kelahirannya. Dengan sama kita berselawat kepadanya, karena kata Nabi, ada satu amalan yang pasti diterima oleh Allah. Salat kita belum tentu terima, sedekah kita, zakat kita, infak kita, wakaf kita belum tentu Allah terima. Tapi kata Nabi, ada satu amalan yang pasti diijabah oleh Allah. Apa itu? Salawat Nabi. Pasti diijabah Allah. Kenapa pasti diijabah Allah? Karena di dalam lantunan salawat ada sebutan kekasih Allah yang karena dialah Allah ciptakan bumi, langit beserta isinya. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan kaji, mari sama kita bersalawat kepadanya. Semoga salawat ini menjadi asbab Allah beratkan timbangan kita di padang mahsyar kelak nantinya. Bapak Ibu, ayo mari sama kita bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat kita menjadi asbab Allah jauhkan kampung kita dari bala. Amin. Semoga selawat kita menjadi asbab Allah mudahkan segala urusan-urusan dunia dan akhirat kita. Amin. Semoga selawat yang sama kita lantunkan dapat menyatukan hati, akal, dan pikiran kita warga kampung ini. Amin ya Rabbal. Baik. Sampai mana tadi Bu? Lupa Bu. Baik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati hari ini, kalau kita baca wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku ciptakan, tidaklah kami utus engkau ya Muhammad melainkan untuk rahmat bagi sekalian alam. Yuk kita tengok, betul enggak Nabi Muhammad itu Allah utus mendatangkan rahmat buat sekalian alam? Baik, tentunya Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau dia kekasih Allah, enggak bim salabim abrakadabra langsung ada di muka bumi. Dia juga Allah titipkan dalam rahim seorang ibu yang bernama, halo Ustaz, siapa nama mak Nabi? Siapa nama mama Nabi? Itu pemanasan ya, ini belum kuis, itu masih pertanyaan, nanti ada kuis.
Allah titipkan Nur Muhammad di dalam janin, dalam kandungan seorang wanita bernama Aminah. Nah, pertanyaan Ustaz, ya, apakah kedatangan Nabi Muhammad pada saat itu memang diharapkan oleh umat Islam yang ada di Mekah? Iya. Kedatangan Nabi Muhammad, walau orang berharap, walau orang menginginkan, karena pada masa itu orang yang iman kepada Allah tertekan. Tapi orang-orang yang benci dan tidak suka akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada. Jadi Bu, kalau kita berbuat baik, kalau kita menunggu kebaikan, ada orang yang tak suka, itu jangan terkejut. Kalau panitia mau berbuat baik, udah pantang, panting, lintang, pukang, tunggang, langgang, panitia cari panitia. Oh, yuk kita datangin ke sana. Beliau itu pengusaha. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Ini Wak, kita mau buat maulid Wak. Kita udah lama tak kita buat maulid. Oh iya, iya. Besoklah, malam ini masih buku, insya Allah besok dah cair, kata Wak. Iya Wak, jadi besok kami datang. Iya, besoklah kalian datang. Besok malam datang lagi. Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Kata Wak perempuan. Apa cerita? Ini Wak dah janji semua laki-laki. Pergi pula dari Wak laki-laki. Tidak, dia berpesan. Besok malam lah kalian datang lagi. Kata Wak perempuan. Besok malam Wak? Iya. Besok datang lagi berarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pula tak ada. Wak perempuan nggak ada. Wak laki-laki pun nggak ada. Yang ada siapa sih cucunya? Mana Wak? Oh keluar Om. Keluar kemana? Nggak tahu Om. Tadi katanya keluar. Iya, iya. Keluarlah panitia. Habis keluar panitia bisik-bisik orang tuh. Aku curiga nih Wak. Kenapa rupanya? Masa tiap malam Wak tuh keluar? Apa tak takut Wak tuh masuk ini? Ini kan musim hujan kata orang. Jadi aku yakin Wak tuh ada di rumah. Kalau gitu besok malam janganlah kita berdua yang datang. Jadi berapa orang? 5 orang kata panitia. Kau manjat dari pokok pisang, aku manjat dari pokok pinang. Kau masuk dari pokok assalamualaikum. Kau manjat dari pokok mangga. Kau manjat dari pokok ini. Dari samping rumah Wak tuh. Aku yakin Wak tuh di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Wak? Ada Wak lagi. Alam baru aja keluar. Lupa kali Wak teringatkannya. Berteriak yang di atas pokok pisang. Wak! Wak ketahuan katanya. Rupanya Wak itu ke belakang dekat kandang ayam. Duduk-duduk sambil ngopi menghabiskan sebatang rokok. Apa cerita kalian nih? Inilah Wak janji semalam. Oh iya kata Wak. Inilah, cuma inilah yang bisa Wak kasih. Semoga sukses acara maulid kita yang sudah lama tak ada kita buat di kami. Iya Wak, makasih ya Wak, kata panitia. Kemana kalian? Ya. Banyak lagi yang mencarinya Wak. Iya, itu bukan semua itu. Itu kan yang dikasih tadi warna merah, gambar Soekarno-Hatta. Asli, pakai kacamata, nggak pecah-pecah kacamatanya kata Wak. Jadi Wak apa lagi Wak? Semoga berkah. Panjang umur murah rezeki. Iya, maksudku bukan semua kasih. Dia cuma Wak, balikkan 80.000 lagi kata Wak. Kerja keras panitia. Maka Bapak Ibu, kalau kita berbuat baik, tak usah kita masuk angin, tak usah kecil hati kalau ada orang menilai yang tak baik. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah letakkan Nur Muhammad di dalam rahim seorang wanita yang bernama Aminah. Oh, banyak yang sudah tahu. Loh Ustaz kok tahu tapi Muhammad belum lahir? Iya. Dari para ulama-ulama yang tak sepaham, dari orang-orang yang menjadi panutan, bukan hanya panutan Islam, mereka sudah tahu akan hadir seorang sosok kekasih Allah, akan hadir seorang manusia yang diberi nama Muhammad di atas muka bumi ini. Mereka meyakini ketika Muhammad nanti ada di atas muka bumi itu, maka hilanglah, sirnalah agama nenek moyang yang mereka imani dan yakini di Mekah pada saat itu. Maka pembesar-pembesar Quraisy banyak mengumpulkan ahli sihir, mengumpulkan ahli santet kalau kita zaman sekarang. Jadi Pak Bu, santet itu dari zaman dulu udah ada. Dukun, sihir, kihna itu zaman dulu sudah ada. Dikumpulkan. Mau ngapain? Cari tahu. Nur Muhammad itu ada di rahim seorang wanita. Di mana dia sekarang? Maka pada saat itu Ibu, turunlah malaikat Jibril membisikkan kepada Aminah, ya Aminah, Nur Muhammad yang ada dalam kandunganmu, banyak orang di Mekah ini tidak menyukai. Saat ini para ahli sihir, ahli santet di kota Mekah ini lagi nyantet, lagi nyihir supaya Nur yang bernama Muhammad ketika lahir di muka bumi tidak memiliki nyawa alias mati. Maka dibisikkan oleh malaikat Jibril, ikuti aku, kata malaikat Jibril kepada Aminah. Apa kata malaikat Jibril? Wa'iduhu bil wahid.